Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Alhamdulillah saudaraku, pada kesempatan kali ini kami dari tim Raja Nusantara bisa kembali menyapa saudara semua. Semoga saudara semua berkeadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kebetulan ada waktu untuk bisa mengambil video. Kita akan membahas terkait dengan konsep kuadran. Konsep kuadran itu secara yang pertama kali yang dikeluarkan oleh Kiyosaki, Ya, tetapi itu adalah konsep dalam ekonomi investasi. Jadi urusan cash flow, ya, itu pengaturan lalu lintas ekonomi pribadi. ya. Nah, Tim Raja Nusantara akan memberikan konsep yang sepadan dengan konsep kuadran, tapi untuk urusan lebih ke arah yang universal. Jadi tidak hanya untuk urusan ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdialog dengan Bapak Ustadz Raja Wali yang kontraknya belum habis. Ya, Sudah lama tidak berdialog. ya. Alhamdulillah saudaraku, kita sudah bersama dengan Bapak Ustadz Supadi. Gimana kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, nyambung kontrak lagi. Iya, iya. Iya. Nah, dalam konsep Kiyosaki itu apa? Kiyosaki. Ya, itu konsep kuadran kan yang pertama itu posisi seseorang dalam mengatur lalu lintas ekonomi itu kebebasan finansial itu derajatnya kan karyawan, Ya, karyawan. ya, atau employee, kemudian wira swasta, Ya, setelah itu bisnis besar yang melibatkan karyawan banyak, dan yang terakhir adalah investasi. investasi dan keuangan. Jadi untuk menciptakan kebebasan finansial. Ya. Nah, kali ini kita akan bahas adalah konsep kuadran dalam perspektif RN. Iya. Jadi gimana itu yang dimaksud dengan kuadran porsi RN, Bos? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, keselamatan, kesejahteraan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bahwa kuadran Kiyosaki itu kuadran 1 adalah employee itu karyawan, jadi dia mendapatkan hasil dari karyawan. Kuadran kedua itu self employee, profesional untuk mencari ya, finansial, contohnya Wira itu swasta, ya. ini contohnya dokter, Dokter, profesional. Nah, kuadran 2. Kuadran 3 itu bisnis. Nah, kalau bisnis itu sudah melibatkan potensi lebih besar, tapi dia masih mengelola tentang SDM karena bisnis itu kan. Ya. Kemudian yang keempat itu kuadran investasi. Investasi itu yang mencari uang adalah uang. Nah, jadi dia melibatkan uang untuk mencari uang. Itu kuadran keempat. Sehingga free finance, free time gitu ya, bebas pengguna uang dan bebas waktu karena investasi menggunakan uang. Nah, kemudian untuk kita sebagai RN ini, potensi makhluk manusia ini, terutama manusia itu sebenarnya juga harus memiliki 4 kuadran itu. Yang pertama, kuadran kita ini manusia berbuat baik untuk dirinya. Nah, ini contohnya ya, dia ibadah, dia juga sholat, dia zakat ya, untuk dirinya.
Ini termasuk kuadran 1. Kemudian yang kedua, kita manusia untuk berbuat orang lain. Nah, contohnya seorang dai, seorang motivator, seorang ceramah itu bekerja untuk orang banyak. Kemudian yang ketiga, ini kuadran orang yang mendapatkan amanah jabatan untuk dirinya dan masyarakat. Contohnya seorang presiden, menteri, itu dia diberikan amanah jabatan, kemudian jabatan itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Itu kuadran 3. Nah, kuadran 4 itu adalah orang yang dipilih oleh Gusti, oleh Allah menjadi af'al, menjadi perbuatannya. Sehingga apa? Dia ini sudah memiliki zero interest. Nah, jadi apa? Kepuasan itu bukan untuk dirinya dan orang lain, tapi kepuasan itu sebagai pelaksana dan amal dari Gusti. Inilah yang dialami oleh para rasul, para wali. Nah, gitu kan. Itu derajatnya adalah kuadran 4. Nah, silakan Kang. Pencapaian dari kuadran 1 ke 2 ke 3 ke 4 itu kan bertahap. Ya, betul, bertahap. Ya. Semisal seorang udah dalam posisi kuadran 1. Ya. Sudah baik beribadah dengan istiqomah dan sebagainya. Ya, betul. Namun belum ada tingkat kepedulian kepada orang lain. Ya, ya. Nah, ini untuk bisa mencapai grade kedua itu konsepnya atau polanya bagaimana, tahapannya seperti apa? Sebenarnya yang satu ini nanti ada kelemahan ya. Iya, kelemahannya gini. Yang satu, kuadran 1 itu hanya untuk dirinya, namun belum bermanfaat orang lain. Itu skupnya kecil. Iya. Nah, Padar khairun nas yang fahum linnas, berarti belum bisa memecah untuk kuadran selanjutnya. Jadi itu kelemahannya. Kemudian kuadran 2, kelemahannya itu banyak orang yang motivasi, banyak orang yang motivator, banyak orang yang pencerahan, namun lupa dengan dirinya. Seperti lilin, nerangin temennya, nerangin tetangganya, dia sendiri lumer. Dia jadi caluknya surga, tapi dia sendiri tiketnya nggak dapat. Itu kelemahannya kan? Itu kelemahan. Nah, kelemahan yang ke kuadran 3 itu ketika dikasih amanah hanya untuk diri dan kelompoknya. Sehingga ketika nanti habis masa jabatan dituntut untuk pertanggungjawaban. Ternyata pertanggungjawabannya ditolak. Itu nilainya rendah. Nilainya rendah juga. Nah, kuadran yang stabil itu kuadran 4. Kuadran 4 itu dia sebagai orang yang memiliki kepentingan hanya af'al, dia menjalankan perintah Gusti, itulah yang disebut dengan mutakin, menjalankan perintah jauhi larangan, dan dia sisi manfaat untuk diri, manfaat untuk orang lain karena berdasarkan perintah Gusti. Itu kuadran yang paling stabil. Nah, gitu kan, ayo gimana? Nah, konsep ini dikeluarkan karena adanya situasi yang seperti itu. Jadi maksudnya untuk sebagai solusi, ya, pembanding, dan sebagai indikator. Indikator saya ini termasuk kuadran yang mana? Apakah kuadran yang menguntungkan yang tadi atau kuadran yang merugikan? Gitu. Nah, 1, 2, 3 itu ada sisi positif, tapi masih ada
negatif. Dan kuadran yang 4 itu sisinya sudah positif, gitu kan. Ya, lanjut. Iya. Berarti kuadran pertama rentan minimnya manfaat. Betul. Kuadran kedua rentan terhadap dirinya sendiri. Diri melupakan diri sendiri. kebaikan untuk dirinya. Iya. Dan kuadran ketiga rentan terhadap penyimpangan amanah. Kuadran 4 itu stabilitas tinggi. Iya. Namun kan dari kuadran 1 itu apakah bisa langsung loncat ke 4 atau bagaimana cara setelah kita mengetahui bahwa kita ada di posisi 1, 2 atau 3, kan puncaknya di 4. Ya. Nah, untuk mencapai 4 itu seperti apa? Ya. Sebenarnya semua tahap itu bisa dilewati. Memang seiring dengan waktu tetap harus menggunakan jenjang kuadran. Jadi kalau sudah baik itu berbuat baik untuk orang lain berarti masuk kuadran 2. Kemudian ketika dikasih amanah bentuk apapun, ada bentuk ustadz, ada bentuk dokter, ada bentuk kekuasaan, itu diamanahkan, itu harus dijadikan pedoman untuk sisi manfaat. Maka nanti akan loncat kuadran yang stabil, berarti apa? Diakuin karyanya oleh Gusti. Maka ketika diakuin karya Gusti, itulah sebenarnya bagian dari suatu kenikmatan menjadi hambanya Allah. Itu bukan. Jadi itu sebenarnya tahapan yang memang bisa ditempuh oleh kita. Dan kuadran 1, 2, 3, dan 4 itu bukan hal yang susah, enggak ada yang susah, orang semua bisa kok. Tapi pergelincirannya ini juga luar biasa licinnya, gitu loh. Nah, karena barang yang baik mesti berat untuk mempertahankan keistiqomahannya itu. Silakan Kak. Jadi konsep kuadran ini untuk tahap awal agar bisa dipahami, setelah dipahami bisa diterapkan untuk menjadi indikator di mana dulu. Memahami, menganalisa lah. Kalau saya posisinya di mana, itu baru nanti mencari tahu bagaimana supaya kita bisa mencapai tempat maksimal, menjadi Gusti atau menjadi aktor-aktor yang menjalankan amanah sesuai perintah Gusti. Nah, sebenarnya untuk konsep dasar kuadran versi RN seperti itu, semoga bermanfaat. Nanti kita bahas lebih luas lagi karena ini sangat luas ya. Jadi tidak bisa langsung diberikan secara nanti detailnya sambil kita ulang-ulang mana yang paling urgent yang dibutuhkan. Jadi secara bertahap nanti kita ini lagi. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.